Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwum mubin. Ayat ini bermakna demikian. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu, jadilah kamu orang Islam secara keseluruhan. Jadi tidak sepotong-sepotong. Mengapa? Karena di sana di dalam ajaran Islam diperintah oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa secara keseluruhan jadi orang Islam yang baik, yang utuh sempurna. Karena di sana ada belajar tentang satu, iman atau akidah atau keyakinan. Dua, ada belajar tentang ibadah, terutama sholat ini. Nah, tangan berok tuh sembazang isi. Yang ketiga, akhlak. Dan yang keempat, muamalah duniawiyah, hubungan kehidupan kita satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, asiasa, persoalan politik. Jadi Islam tidak buta politik. Dia cerdas dan cermat. Jangan takut jadi orang Islam kalau berpolitik. Tujuannya adalah untuk menggapai kemaslahatan dan keselamatan orang banyak. Kalau yang tidak untuk keselamatan orang banyak, itu tidak boleh. Nah, adik anak kita yang peserta wisuda ini yang saya banggakan. Pada malam hari ini, kamu tolong tengok teman-temanmu yang duduk, beberapa orang tua yang duduk, hanya untuk memberikan doa pada kalian. Karena 4 tahun yang lalu kamu datang dari Rawuk menuju ke Kupang, tidak punya apa-apa. Waktu itu pasti kamu masuk kota Kupang kaget itu. Karena beda keadaan di Rawuk dengan begitu masuk kota Kupang. Ya, itu dia sendiri sudah angguk. Betul itu. Nah, pasti juga dengan cara-cara itu main golo beda di isi kota. Nah, ini saya mau curi gayanya Kak Runo kalau berbicara. Setelah 4 tahun sampai pada hari ini, maka saat ini Anda sudah menjadi seorang sarjana. Tahu sarjana? Sudah menjadi orang intelek. Beda dengan 4 tahun kemarin. Nah, orang sarjana itu keberadaan dia itu ilmiah. Ilmiah senyumnya, ilmiah sikapnya, ilmiah akhlaknya, termasuk ilmiah ibadahnya. Salah satu sholat dengan baca Quran. Pertanyaan saya, kamu ngaji tidak? Ngaji, khatam. Khatam. Coba bacakan satu ayat tentang pendidikan. Siapa suruh kamu minta saya yang ceramah? Ini satu-satunya Ustadz orang Riau ya ini sudah ini. Yang dari Kupang, di tempat lain saya tidak tahu. Ayat yang berkaitan dengan pendidikan. Bisa disambung. Yarfa'illahu alladzina. Tidak bisa. Nah, itu sudah lewatkan dia begitu. Itu sebentar saya kasih naik gitu. Jadi orang-orang akan lihat semua. Selama saya omong harus hidup terus, tidak boleh mati. Nah, mengaji dengan sholat menjadi hal yang sangat utama bagi seorang sarjana yang adalah orang Islam. Paham itu? Sholat 5 waktu selama kuliah sampai jam saya omong ini sudah lakukan secara rutin, tidak boleh tidak atau lupa-lupa. Lupa-lupa. Nah ini kan tidak boleh. Yang alasan ini tidak boleh. Pada saat kau sholat, bapak mamamu di surga oleh Allah disiapkan mahkota mereka. Pada saat kau lupa tidak mau sholat, pada saat itu Allah mengancam bapak mamamu untuk siap ditarik ke nerakanya Allah. Kau sendiri juga, nenekmu yang bapak Imam Rabuk itu, tahu nenekmu?
Pak Imam Mustaqim itu juga termasuk itu paman kanumu tuh, itu andalan untuk menuju ke sana. Kenapa? Mereka tidak ingatkan engkau tidak sholat, biarkan saja. Nanti berita baru saya omong itu. Nah, maka sholat dengan baca Quran menjadi hal yang sangat urgent, yang sangat pokok, ciri khas, entry point bagi seorang muslim. Jadi kalau sudah jadi seorang sarjana, sholat 5 waktu jangan diabaikan. Kenapa saya harus angkat? Yang selepas saya bilang tadi, saya ikut gaya Kakak Bruno. Itu teriung tuh senang sekali menjadi atap betot main musimain. Para orang itu orang pintar itu. Omongnya banyak tinggi. Yang saya tidak terlalu percaya itu tidak sholat 5 waktu. Ini Kakak Bruno, ini saya terpaksa harus ungkap. Sulit. Tadi itu kami hanya 4 orang yang sholat, di luar banyak tidak masuk sholat. Jangan sampai saya khawatir pemahaman kamu, hei generasi yang digelap-gelap, generasi riung yang Islam itu, kamu pikir sholat itu sama dengan budaya. Tidak, sekali lagi. Agama itu dari Allah, mengatur tata norma kehidupan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Budaya ciptaan manusia stop di dunia, mati dia tidak bawa. Tapi agama itu menjadi tanggung jawab kegiatan kamu di hadapan Allah saatnya nanti. Ini saya harus membuat, wahai para kader Islam dari Riung, termasuk Uyun Sarjana, please open your mind. Silakan buka otak pola pikirmu tentang memahami 1. Iman, 2. Ilmu, 3. Skill in your life. Keterampilan dalam kehidupanmu. Bahasa agamanya dalam Islam itu amal soleh dan amal soleha bagi kamu. Kalau ini belum pernah kita siap bahwa tidak mengerti yang saya omong ini apa, ini terlambat yang sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang beriman, orang Islam, jadilah kamu, masuklah kamu jadi orang Islam yang utuh, tidak sepotong-sepotong. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah setan. Setan dan iblis itu tugasnya itu hanya untuk mengganggu manusia. Mau buat baik dia bilang tidak usah. Kamu mau ke masjid, mau buka Al-Quran, mau sholat 5 waktu, setan bilang tidak usah. Kita cari minum awak, cari laru sana minum. Tidak usah. Mai tes pembako duduk ramai-ramai cerita. Maka kanda sebentar tinggi terang, bos muli te bango. Besok balik bos muli te bango. Orang sudah terbang ke udara, sudah omong Islam sampai dengan high technology, kita masih low, start juga belum. Ini terlambat. Ini terlambat kita. Kajilah secara ilmiah dan akademik. Maka kehadiran seorang sarjana sampai di Riung itu harus mampu merubah keadaan lingkungan sekitar kita yang paling kecil. Minimal kamu begitu sampai di kampung ada perubahan untuk dalam keluarga, mulai dari bapakmu, mamamu dan adikmu yang sekitar itu, bahwa ini loh ada tambah sedikit dengan kehadiran kita. Ini ada perubahan dan mulai dari diri. Saya tidak akan percaya kalau orang omong dia ngaku Islam tidak sholat 5 waktu. I'm sorry, sedikit pun tidak saya percaya, titik. Nah, dunia sekarang itu keruh. Dunia sekarang hanya bisa ditenangkan oleh mereka yang mempunyai kematangan, kata Daniel Goleman dalam buku apa namanya spirituality, intellectuality itu, ya, kematangan sosial dan spiritual kita itu ditandai dengan satu kematangan orang dalam memahami keyakinan dia mendekatkan diri dengan sang penciptanya. Kalau tidak sulit kita. No. Makanya di situ tadi jangan ikut langkah-langkah setan, karena setan musuh yang nyata bagi kita.
Itu yang pertama. Kemudian acara pada malam ini yang kamu lakukan, undang kami semua ini, itu bukti pertanda. Allah bilang dalam firman-Nya, mungkin kamu sering dengar ini, la in syakartum la azidannakum. Nggak ada yang sambung ini. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ustadz omong sendiri, Ustadz sampaikan sendiri. Nggak ada kader yang mau sambung. Kader yang saya maksud. Nggak ada yang sambung. Kalau sambung kan dari gelap sambung itu. Nggak ada yang sambung. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa mau mensyukuri nikmat yang saya berikan, kata Allah, nikmat kau sudah serjana ini, kau syukuri mulai ini malam ini. La in syakartum la azidanakum, saya akan tambah nikmat itu. Maka supaya serjana yang kita petik itu, yang kita genggam hari ini adalah bisa mendapat berkah dari Allah, maka kita pandai syukur itu dengan sebaik-baiknya. Wala in kafartum, kalau kamu tidak syukur, kamu ingkar, kamu sudah serjana buat diri seperti orang mabokan, orang telan yang tidak ada apa-apanya, maka inna azabil asyadid. Allah bilang, Tuhan bilang, saya rubah nikmat yang kau sudah jadi serjana itu menjadi kau jadi gelembelan-gelembelan yang tidak ada apa-apanya. Mari kita lihat. Seorang ulama internasional dalam sebuah buku yang berjudul Etika Budaya Islam, Profesor Yusuf Qaradawi, itu beliau mengatakan cara melakukan syukur itu ada 3. Ini catat kamu nih. Coba tadi saya suruh bawa pakai gaya Belanda, bawa dengan bolpoin kau catat. Karena tidak ada ilmu ini, tidak ada ilmu, lihat tidak tahu dosen itu. Nah, cara syukur itu ada 3 yang orang Islam biasa lakukan. Yang pertama, asyukri biqalbi. Syukur di dalam hati. Pernah itu? Nah, itu. Di dalam hati. Oh, Muli. Terima kasih Muli kerana aku sarjana Muli, padahal ini ame aku saleta petani. Tapi ngalang aku dari seorang sarjana. Syukur dalam hati tidak diungkap. Yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Dengan lisan itu yang kita cerita ini. Wujudkan. Tadi kau amin, imam baca doa, kau juga ikut amin. Amin kosong deh tadi ini. Amin kosong deh waktu baca doa. Amin. Saya lihat itu ada pegang HP sambil baca doa. Itulah generasi hari ini. Kamu yang selalu gila dengan HP itu, kamu tidak pernah sadar bahwa kalian dikorbankan dirimu oleh teknologi. Termasuk kami yang suami istri itu di tempat tidur masih pakai HP. Itu sebenarnya sedang dibodohi oleh teknologi. Jujur, teknologi orang ciptakan itu hanya untuk memajukan mindset manusia, merekam dan menangkap informasi yang putar terus ke udara, tertiup terus untuk dia tangkap demi kemajuan. Kita salah gunakan. Terkadang saat ngaji, saat sholat, saat didik anak tidak ada, kita masih main HP. Dulu diri kami mau pelegang inung itu mulai dari orang tua dan anak-anak duduk satu tempat itu sila makan sama-sama. Hari ini tidak. Kalau saya di rumah, saya makan duduk di sini. Ini Ustadz yang tiap hari di mimbar terus ini, mau kasih orang nih. Nih, saya di sini, istri di sana, anak itu tidak tahu dia ambil makan dia pergi duduk di mana. Ini kan modelnya. Tidak ada akhlakul karimah, tidak ada lagi. Mau cari seperti itu hari ini langka betul. Ini model-model kesyukuran yang sudah mulai lentur dan luntur. Nah, maka tanamkan yang kedua, asyukru bil lisan. Lisan ini selalu menyampaikan syukur. Salah satu ucapan syukur dengan lisan itu ialah mewujudkan hal-hal kebajikan, nilai kebajikan dari perguruan tinggi, good value yang kamu sudah tangkap dari perguruan tinggi itu harus mampu transformasikan dalam kehidupan sebagai seorang sarjana. Itu yang kedua. Yang ketiga, asyukru bil arkam. Nah, ini yang sekarang mamamu ini dengan kamu masak nasi undang kita semua, itu yang syukur dengan perbuatan. Hanya dengan 3 cara ini orang untuk melakukan rasa syukur, memberikan kembali dia itu lisan kembali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka seorang makhluk
Allah, ciptaan Allah, dari tidak memiliki ilmu terus dia menjadi seorang sarjana, itu satu perjalanan yang luar biasa, bukan gampang-gampangan. Maka jadilah seorang sarjana yang berkualitas. Ke depan, termasuk kita di Riau untuk bisa hidup bagus, kecuali satu, punya iman yang mantap. Kalau jadi Islam yang sempurna, tadi firman Allah tadi Al-Baqarah tadi saya sudah sampaikan. Kalau jadi Katolik yang mantap, kalau jadi Kristen, kebetulan kita di Flores tidak ada itu, di Riau hanya dua seagama itu. Kalau mantap masing-masing keyakinan, aman hidup dan semua orang berfas tapi kula khairat, lomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dan keberhasilan. Tidak pernah satu sikut lain, satu sikut. Ini manusia gila yang sikut sana sikut sini, itu kena terlambat, salah arah pola pendidikan, salah arah memberi nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan. Nah, maka oleh karena itu pertanggungan jawab seorang sarjana dalam kehidupan itu besar dan berat. Tidak semudah yang kita biasa tangkap lalu hanya seperti itu. Ini persoalan. Nah, ini hal yang harus dilakukan oleh kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Allah ingatkan kita dengan sebaik-baiknya hanya dengan kalimat itu tadi. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau kamu syukur nikmat yang saya kasih, walaupun hanya sedikit, saya akan tambah nikmat itu dari berbagai dimensi kehidupan kamu yang kamu tidak pernah tahu. Nah, saya sering contoh ini, sering saya kasih contoh hal ini. Tapi kalau kita bangga, kita angkat kepala, kita mulai besar hati, tinggi diri, artinya tidak mengingat lagi dengan siapa saya, mau apa, mau kemana, akan ke apa, bagaimana tanggung jawab saya nanti. Nah, ini sudah bencana, sudah mulai muncul pada kita. Maka jadilah kader sarjana yang beragama Islam, betul-betul militan tampil dalam hidup dan kehidupan. Tidak serampangan. Nah, saya kalau lihat adik-adik, anak-anakku, cucu-cucuku pangkat yang baru hadir hari ini datang di Kupang, tidak kenal keluarga, terkadang bertemu itu masa bodoh, malah pokoknya tidak ada apa-apanya. Saya khawatir nilai keadaban, kemanusiaan, kebaran, keriungan, keravukan, ketainterongan itu bergeser sedikit demi sedikit, tergerus oleh kemajuan zaman yang melangit ini. Lalu kita tidak terima dengan persiapan diri kita lewat iman, ilmu, dan amal yang baik itu. Maka kuncinya hidup akan baik ke depan itu, jaga iman, pelihara terus ilmu yang kamu sudah dapat selama 4 tahun, dan ciptakan mulai dengan kinerja yang baik. Jaga skill. Tadi saya guyon dia antropologi ya, saya guyon dia. Kalau mau ke kantor-kantor, sekarang kantor se-Indonesia itu akan terima salah satu kuasa IT. Isi dalam kuasa IT in brackets, dalam kurungnya itu apa? Menguasai 4 sampai 5 aplikasi. Saya tanya baru 2. Berarti minus jauh kita. Apalagi kalau pas saya tanya tidak ada apa-apanya, pegang laptop mungkin belum pernah. Nah, ini kan repot kita. Ini sudah desain menjadi satu kesatuan. Begitu cepat dan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, maka agama, keterampilan kehidupan ikut membaur ke sana. Nah, harus mensemesta ilmu yang kita dapat itu. Tidak bisa kita kukuru terus terkungkung, suka betot atala ko olo main ite musmain betot muling ite balong kau ngeruperang ngampong dadi pape balong bingus tuelenge data kita ngampong. Tidak dipakai lagi dunia hari ini. Tidak bisa. Sederhana tapi kental dengan akhlak yang baik. Sederhana lagi tetekalok tapi rajin belajar, buka buku. Nah, ada berapa kau punya buku sekarang? Buku cetak yang setelah engkau sarjana ada berapa yang ada sekarang? Bisa sampai 10? Paling kurang, hanya 4. Ini baik 4. Kalau makhluk saya dengan kakak Anwar yang kemarin dulu malam di sana, 1 buku pun tidak ada. Anak Mekah Karim, empong buran daun ditong, empong saya punya pua yang sudah dulu kan datang tinggal di sini. 1 buku kan tidak ada. Makan ceramah saya penuh dengan bahasa Riau. Saya bilang live
biar di sana, oh ini jahat sekali ini manusia omong ini. Sudah itu mereka ada cerampok bahasa daerah semua, itu lebih bagus, kamu mudah mengerti. Nah, dari itu maksud saya adalah silakan meraih cita-cita, tetapi jangan sampai kamu buang budaya riung itu. Riung Seribu, riung yang begitu luas itu, mulai Taen Terong sampai bar, sampai riung, sampai tado, pokoknya banyak-banyak kita juga belum tahu itu bahasa-bahasa, mesti tahu itu, jangan sampai kamu lupa diri. Nah, ini memberi cemeti kecil buat kalian semua bahwa itulah kita sebenarnya adanya seperti itu. Tidak seperti yang asal-asalan, tidak. Anak-anakku sekalian, ini terutama untuk kader-kader yang masih sedang start untuk belajar. Kita ini datang di tanah air sampai ke sini jauh dengan orang tua. Ayo ikut salah satu yang baik ini, belajar di perguruan tinggi S1 paling tidak 4 tahun. Jangan sampai 5 tahun. 4 tahun 8 semester harus sudah selesai. Maka siapkan dirimu di belakang itu. Yang baru mau start, baru start. Yang masuk Kota Kupang baru 2 minggu itu juga hafal baik Kota Kupang, ini sudah besar. Harus tahu itu pemetaan rumah orang riung itu, yang paling senior pertama itu siapa, yang paling terakhir itu siapa, yang bicara itu siapa, modelnya orang dari mana, siapa dia itu. Harus tahu. Kalau tidak, lewat acara ini saya berani diri untuk mengungkap. Kalau tidak, tiba-tiba kamu sudah tidur di rumah sakit, hampir sakaratul maut, baru ada orang sudah mulai cari. Oh, yang kami tahu di sini orang pertama itu Dr. Anus Bruno, itu yang kami tahu dulu. Kemudian Bapak Anwar Gemar dulu di kantor gubernur, itu yang kami tahu dulu itu. Cari sudah, baru mulai cari. Kami pernah kubur orang riung itu begitu, sudah mati tuh, baru pikul taruh di Kak Anwar punya rumah, baru kita urus rambut. Maka anak-anakku sekalian, banyak sekali darah daging dari bar itu, belasan orang itu Kak Anwar. Kita dua punya lebih berat itu, karena itu moyang kita dua tidak bisa lari itu. Saya bilang ke mereka 3 malam lalu, ini kalau ada yang tabrak, ada yang sakit berat masuk rumah sakit, tidak ada. Kalau saya tidak pergi, berarti Bapak Anwar yang pergi urus kamu. Tidak ada, ini tidak ada ini. Nah, hati-hati kamu. Nah, kembali pada persoalan. Maka ini malam anak adik kita ini sudah menjadi seorang sarjana. Pesan beberapa ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi memberi dorongan buat kalian bahwa beginilah saya sudah berbeda dengan hari kemarin, dan kehadiran saya sebagai seorang sarjana satu kebanggaan bagi orang tua, keluarga, dan riung umumnya. Berat yang harus engkau bawa, karena beban sebagai seorang sarjana tidak mudah. Bagaimana pikiran ke depan untuk merubah minimal dari diri dan keluarga. Inilah hal-hal yang bisa saya sampaikan, dan tutup dengan sebuah ayat Allah di dalam Al-Quran. Allah sampaikan begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman. Nah, itu sudah ingat untuk kita, itu termasuk kamu. Bertakwalah kepada Allah, taatlah, lakukan semua perintah Tuhan itu. Bahasan seperti itu, ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan bersiaplah dirimu, siap untuk jihad di jalan Allah, siap untuk berjuang kualitas kehidupan. Nah, ini di sini seorang ahli tafsir Al-Maraghi itu dia menyampaikan ada 2 hal di tafsir sini. Yang pertama, siap dirimu itu adalah menghadap kematian. Jadi kalau sekarang kita sedang omong, Esais, kita lagi cerita-cerita begini, terus satu orang sudah mulai langsung jatuh di kursi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu harus sudah siap mulai tadi. Nah, itu disuruh siap. Jadi tidak main-main dengan ajaran agama. Agama apa saja itu petunjuk kehidupan kita. Jangan lupa diri, hanya agama menetralisir tentang perjalanan hidup manusia dunia sampai bertemu Tuhan di akhirat nanti. Yang kedua, persiapkan diri itu bahwa untuk hidup hari besok itu harus lebih baik dari hari ini. Nah, orang sarjana harus ada perubahan, harus ada nilai tambah. Bertakwalah kepada Tuhan, jalan perintah Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Itulah menjadi beban yang kita seorang sarjana, yang kita seorang sudah berilmu pengetahuan, yang konon ceritanya minimal memiliki sesuatu yang terbaik, yang lebih dari yang sebelumnya. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami.
Ya, sekali lagi titip ya, temanlah dengan akhlakul karimah Rasul Muhammad SAW, Nabi kita itu. Nah, itu dia bilang dalam hadisnya, kalau Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta. Nabi bilang, bertakwalah kepada Tuhan kapan dan di mana saja berada. Masih di jalur 40 takwa, pergi kampus takwa, kemudian pulang diramuk takwa. Jangan sampai diramuk sudah sama dengan orang yang tidak sekolah lagi. Bangun pagi sampai jam sekian masih tidur, terus pakaian juga sudah kerak leher, sudah hitam legam, tidak cuci, tidak mandi, kembali ke orang kampung. Oh tidak itu pesan Nabi itu. Kapan saja berada. Kemudian buat bisayatil hasanah tamhuha. Lalu iringilah perbuatan yang salah, yang tidak baik dengan perbuatan yang baik atau benar. Insya Allah perbuatan yang benar itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Dan yang terakhir, pesan Nabi yang terakhir adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah sesama dalam kehidupan dengan manusia lain sesama kita dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Bahasa kita teriung adalah sopan, ya. Nah, apa namanya, padia, ini mau kue, bergaul taman, senang, oke, sombong. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus dilakukan. Ini pesan yang terakhir. Mudah-mudahan menjadi pegangan. Terlalu lama saya omong, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Nasrul minallah wal karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.